Oke, Anasya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan coba melakukan sosialisasi mengenai pembelajaran di kelas pembahasan textbook, teman-teman ya. Jadi di kelas pembahasan textbook itu kurang lebih sekitar 20 orang. Ya, 20 lebih, cuma nanti nggak tahu itu yang lebihnya tuh dia ikut apa enggak. Tapi kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Bisa live group seperti itu ya. Nah, untuk kelas pembahasan textbook, kelasnya sama. Mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bedanya ini 5 minggu. Kalau kemarin kita di kelas dasar itu hanya 4 minggu, teman-teman. Ya, schedule-nya itu untuk kelas dasar hanya 4 minggu. Kalau yang textbook, untuk yang buku 1, itu kita butuh waktu sekitar 5 minggu. Atau 25 kali pertemuan untuk satu buku itu selesai, kayak gitu. Ya. Nah, untuk mulainya nanti mulai bab berapa, Sam? Ada yang belum punya bukunya? Ada yang belum? Belum, Sam. Saya belum, Sam. Belum ya. Kalau yang belum, ya diusahakan punya, teman-teman ya. Bisa nanti ke kita atau ya terserah teman-teman lah maunya nanti gimana. Kalau di kita ada bukunya itu nanti tinggal japri aja seperti itu. Untuk buku harus punya karena nanti diminta mengerjakan soal, kemudian diminta untuk hafalan. Ya, jadi kayak store hafalan kayak gitu. Oke? Tiap hari teman-teman akan diminta store hafalan. Store hafalannya gimana sih biasanya? Kalau saya ngisi di kelas offline itu biasanya saya tanya. Misalkan sesi penjelasan sudah selesai, saya tanya misalkan di apa namanya di bab 6 misalkan ada apa namanya mengenai profesi misalkan hakseng itu apa kemudian sonsengnim itu apa kayak gitu ya nanti ditanyalah sama sistemnya kayak gitu ya terus nanti anda jawab artinya apa seperti itu mengenai kosakata. Kalau pembelajarannya gimana sih Sam? Pembelajarannya ya saya coba bukakan dulu untuk filenya, mohon ditunggu. Ya, sudah lumayan banyak yang bergabung ya. Mohon ditunggu dulu ya, Robin. Sedang loading. Bab 6 mana ya? Mana nih bab 6 nih? Bab 7. Ya, ditunggu ya, Robin. Ini kita mulai dari awal ya, dari bab 6. Sebenarnya bab 3 sampai bab 5 itu tidak perlu kita jelaskan. Anda tinggal hafalin aja nanti kosakatanya. Oke, saya coba berbagi layar dengan Anda. Mohon konfirmasi apakah layar saya terlihat? Terlihat ya? Belum. Belum. Belum? Baru. Oke, terlihat ya. Seperti ini teman-teman untuk yang bab 6. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti sama seperti kemarin-kemarin kita akan record layar jadi Anda bisa menonton. Cuman untuk rekodannya nanti akan kita share secara private. Ya. Jadi yang bisa mengakses itu yang hanya punya link saja. Oke. Pastikan teman-teman nanti perhatikan linknya ya karena setiap video itu linknya beda-beda. Jadi tidak bisa diakses oleh umum teman-teman untuk yang ini. Ya, untuk yang textbook seperti itu. Karena di sini penjelasannya panjang. Ya, penjelasannya pasti sekitar ya 1,5 jam lah teman-teman selama kelas itu. Nanti kita jelasin dulu nih, ini judulnya apa di buku Anda. Ya, buku yang textbook itu kosong. Yang buku Anda tuh yang beli di kita tuh, itu kosong. Jadi tidak ada arti jadi seperti ini. Ya. Kalau kita translate gimana ini? Ya sama, kita translate berdasarkan yang kemarin sudah diajarkan. Contohnya di sini ada partikel subjek nen. Kemudian ada kata tunjuk jo. Jo artinya saya. Kalau teman-teman tidak tahu kosakata ini artinya apa, oke, nanti Anda bisa membuka. Jadi di halaman depan buku itu ada sekitar 35 lembar atau 40 lembar. Itu isinya adalah kosakata textbook dari bab 3 sampai dengan bab 30 untuk yang buku 1 ya.
Itu yang bukunya sudah saya kirim, silakan nanti dicek ya kalau sudah nyampe. Bagian halaman depan itu isinya adalah kosakata. Kosakata dari tiap bab ini. Ya, dari bab 3, bab paling atas sampai dengan bab 30 untuk yang buku 1. Seperti itu. Kemudian ada juga yang kumpulan kosakata tata bahasanya. Jadi ada kosakata tuh, terus tata bahasa yang gois, gosip, kemudian elkayo, ya, dan lain sebagainya. Banyak teman-teman. Itu di halaman depan. Sama kemarin juga yang Anda sudah beli buku kosakata tata bahasa tuh. Kayak Mas siapa ya kemarin ya? Saya lupa tuh. Mas Rais apa ya? Mas Rais mah buku modul ya. Ya adalah kemarin yang beli ya. Saya lupa namanya siapa. Kalela. Sorry, Kalela tuh. Kalela beli kosakata itu juga sama isinya. Kalau Kalela itu bab 3 sampai dengan bab 60 langsung. Ya. Nah, jadi nanti kita akan coba jelaskan. Ini dibacanya apa judulnya. Kemudian ya, setelah nanti dijelaskan judulnya apa, nanti Samnya akan melanjutkan. Sini ke bawah, di sini ada informasi mengenai dewa. Bacanya dewa ya, teman-teman. Dewa Il. Satu itu dibacanya Il, pakai bilangan asli Korea seperti itu. Bilangan Sino, sorry. Ya. Kemudian di sini ada percakapan. Jadi dewa tuh maknanya percakapan. Dewa Il berarti percakapan pertama atau percakapan ke-1. Ini nanti akan dimunculkan audio, Yorobun. Ya, jadi ada audionya. Audionya akan kita coba putarkan seperti itu. Kemudian nanti teman-teman dengarkan ya. Kalau buku Anda kosong, di rumah Anda bisa mengisi dulu ini. Ini kosakatanya ada semua di rangkuman halaman depan textbooknya itu, teman-teman. Ya, dicari yang bab 6 ada semuanya. Jadi tinggal Anda artiin per kata ya. Pastikan mentranslate-nya itu per kata. Karena kalau yang di buku modul yang beli di marketplace, kayak misalnya beli di Shopee, itu mungkin harganya murah. Terus bukunya juga kayak buku buku LKS anak SMP, teman-teman. Kertasnya ya, kayak LKS anak SMP. Dan biasanya artinya jadi. Contoh kayak gini, ini arti jadi nih. Kita nggak pakai arti jadi kayak gini. Ya, ini kalau bisa dihapus ya dihapus sebenarnya. Cuma nanti ngeditnya repot lagi, teman-teman. Makanya di sini kita nanti akan coba jelaskan artinya adalah per kata. Contoh, annyeonghaseyo, artinya halo. Kemudian jonen iminsu imnida, seperti itu. Jonen sini subjek berarti artinya saya, Jo. Kemudian ke belakang imnida artinya adalah, iminsu berarti nama orang. Berarti kalau kita translate gimana? Saya, ke belakang adalah liminsu. Seperti itu. Bisa ya? Jadi nanti teman-teman bisa di rumah mengisi dulu bagi yang sudah punya kosakatanya. Ya. Seperti itu. Jadi diisi dulu. Jadi nggak kosong. Anda itu ngikutin kelas tapi nggak kosong bukunya. Seperti itu. Atau Anda juga bisa ngisi pas bareng dengan Sam. Tapi biasanya agak lama kalau ngisinya bareng itu. Karena memakan waktu untuk Anda nulisnya. Seperti itu. Disarankan sih ngisinya sebelum kelas dimulai, teman-teman. Kemudian akan ke bawah lanjut. Nah, sini ya. Di buku Anda itu yang textbook yang dari kita, itu tidak ada ini. Tidak ada jongdab, jawaban. Tidak ada jawabannya, artinya kosong. Ya. Untuk latihan Anda mengisi ini, pertanyaan ini. Contoh, Tuan Shinen, ya, 누구와 인사를 했어. Ya. Tuan Shinen, di sini ada nen partikel subjek, berarti kita artikan dari Tuan Si, artinya Mas. Ya, Si ini artinya Mas atau Mbak. Mas Tuan, Yorobun, 누구와 인사를 했어. Telah, ya, has. Masih ingat as has kemarin? Ingat ya? Telah memberikan insa. Insa itu artinya apa? Di buku kosakata ada nanti. Artinya adalah salam. Ya. Telah memberikan salam wa dengan nugu. Nugu itu kalimat tanya. Kemarin nugu artinya apa ya? Artinya siapa? Menanyakan apa? Menanyakan orang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Tuan Shinen nugua insarel heso. Ya, Mas Tuan telah memberikan salam dengan siapa? Ya, atau kepada siapa itu juga boleh teman-teman, sama saja ya. Jawabannya gimana? Ya, jawabannya nanti setelah ini. Setelah Anda membaca ini yang atas, Yorobun, Anda akan bisa menjawab. Jadi Tuan tuh ngasih salam sama siapa sih? Sama Mas Minsu. Seperti itu ya, jawabannya adalah ini. Minsu siwa insarel heso, telah memberikan salam ya kepada Mas Minsu. Seperti itu. Dengan Mas Minsu itu juga sama aja artinya. Ini biasanya nanti Anda ya, jadi teman-teman yang sedang ikut kelas, biasanya nanti Anda yang membaca dan menjawab. Seperti itu. Jadi Samnya nanti bilang, silakan dibaca seperti itu, Ligiseo, kemudian dijawabnya apa, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke bawah ya. Setelah ke bawah, ini ada
Owi kosakata ya, Robun. Kosakata yang pertama di sini adalah tentang nara. Nara itu artinya negara. Seperti itu ya. Negaranya apa aja nih? Nah, ini Anda isi. Sebelum kelas dimulai, Anda isi dulu di rumah. Seperti itu ya. Ini yang berbeda adalah Hangguk. Hangguk artinya Korea. Kemudian Teguk artinya Thailand. Cina, Cungguk ini ya, teman-teman. Sama Vietnam, Vietnam. Seperti itu. Kemudian ada Munbob, tata bahasa. Ini akan dijelaskan oleh Sam-nya. Ya, akhiran imnida. Kemarin kita sudah bahas ya. Jadi saya rasa teman-teman tinggal mengulang saja. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai akhiran imnida. Kemudian ada latihan soal juga. Ini bisa dikerjakan bareng dengan Sam-nya, Yorobun. Kemudian lanjut percakapan kedua. Jadi ada percakapan pertama dan percakapan kedua. Ini percakapan kedua ya, Robun. Nah, sama dengan yang tadi ya. Kemudian kosakatanya ini juga wajib dihafal ini ya. Kosakata yang seperti ini wajib teman-teman isi dan dihafalkan. Diisi artinya maksud saya, bawahnya ini. Ini kan ada artinya nih, guru, kemudian wisawon, pegawai perusahaan, jubu, ibu rumah tangga, seperti itu ya. Ini nanti diisi bagi yang textbooknya kosong, kemudian nanti dihafalkan. Ini apa? Ini artinya apa? Seperti itu. Nanti Samnya bakalan nanya, random. Ya, jadi nanyanya tuh random. Contoh, pas sesi store hafalan ditanya tuh, sobangguan artinya apa? Nah, sobangguan pemadam kebakaran. Jongcalguan artinya polisi, seperti itu. Teguk apa teguk? Teguk artinya adalah Thailand. Kalau Hangguk, Hangguk Korea. Seperti itu teman-teman untuk sesi store hafalannya ya. Jadi tidak semua, tapi maksudnya tidak semua kosakata, tapi hanya sampling. Nah itu. Terus lanjut ke bawah, ini juga sama ya, ditarik garis. Ini gambar apa? Nah ini gambar apa nih? Ini dokter. Dokter bahasa Koreanya apa? Nanti tarik garis. Seperti itu. Kemudian dilanjut ke bawah, tata bahasa juga nanti akan dijelaskan oleh Sam-nya. Kemudian setelah ini biasanya di bawah itu ada ini ada munwa ya, ada munwa artinya budaya, ada jongbo artinya informasi dan lain sebagainya. Nanti banyak teman-teman ya. Salah satunya nih munwa artinya budaya. Budaya di Korea, teman-teman ya. Insa yejol ini etika dalam memberi salam. Insa tuh artinya salam, yejol tuh maknanya adalah etika ya, Robo. Ya, ini nanti coba dijelaskan oleh Sam-nya, biasanya seperti itu. Kemudian setelah penjelasan materi, Anda akan dilanjutkan yaitu mendapatkan yang namanya adalah audio IPS topik detgi ini ya. Detgi itu artinya mendengarkan atau listening. Jadi IPS topik latihan. Ini latihan IPS topik tapi yang mendengarkan. Seperti itu. Ini perintahnya yang pertama adalah Denen Gosel Guru Sipsio ya. Jadi diminta pilihlah, dengarkan dengan baik kemudian pilihlah katanya seperti itu. Untuk penjelasannya gimana nanti contohnya itu misalkan nomor 1 nih. Audionya mengatakan Nepal. Dashi 들으십시오. Nepal. Nepal tuh mana? Ada nggak jawaban Nepal dari pilihan nomor 1 ini? Ada nggak? Ini Jungguk. Berarti artinya Cina. Nomor 2 Nepal. Nah jawabannya berarti 2 ya Rebun. Disilang. Seperti itu. Bisa ya? Ini untuk soal listening. Ini nanti akan saya putarkan audionya, kemudian nanti teman-teman dengarkan. Kayak gitu ya. Jadi Anda dengarkan, kemudian nanti Anda pilih jawabannya apa. Biasanya audio itu diulang 2 kali. Contoh, Ilbon nomor 1. Tadi ya, Nepal. Terus selang beberapa detik, Dashi terus Shipsyo. Dengarkan sekali lagi. Terus nanti audionya akan mengucapkan Nepal lagi, seperti itu. Nanti Anda pilih mana kalimat yang menyatakan tentang Nepal. Oh ini, Nepal nih. Berarti nomor 2 jawabannya. Jawabannya 2. Oke? Seperti itu untuk yang listening. Kemudian nanti akan dilanjutkan, jika listeningnya selesai, maka akan dilanjutkan ke reading. Ini ya, EPS topik ilgi. Ilgi itu artinya membaca atau reading. Oke, Yorobun. Nah, reading tuh yang contoh nomor 1 ini soal gambar ya. Daem gerimel bogo almanen danwa goresipsio, pilihlah kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut ini, teman-teman ya. Jadi Anda diminta memilih kosakata yang benar mengenai gambar berikut ini. Ini gambar apa? Gambar guru-guru bahasa Koreanya apa? Silakan nanti dipilih seperti itu. Ya, saya rasa gampang teman-teman. Untuk lebih detailnya ini ada soal bingkan juga ya. Bingkan tuh melengkapi kalimat yang rumpang. Oke, seperti ini teman-teman. Silakan diperhatikan. Nah, begitu ya. Setelah itu berarti materinya sudah habis. Nah, besoknya kita lanjut lagi ke bab 7. Cepet ya.
Nanti aktualnya agak lama, teman-teman, karena ada latihan dan lain sebagainya. Seperti itu untuk penjelasannya. Sampai sini ada pertanyaan, Yorobun? Tanya Sam, Ya, ini saya kan tadi buka textbook bekas punya kakak, tapi ini sama Sam. sama ya. Udah nggak apa-apa, pakai itu aja. Tapi gak ada yang itu ya Sam, tadi yang terakhirnya Sam. Sampai sopan santun. Sampai sopan santun. Oh, Iya, sampai tata apa? Di tata Munwa tadi bahasa. nyampe Munwa. Iya, Latihan soalnya nggak ada. latihan soalnya nggak ada Sam. Lah, gimana ngerjainnya kamu nanti, Reza? Oh, bisa gitu ya? Gak tahu Sam ini. Habis munwa langsung ke bab 7. Oke, 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 oke. Berarti dia nggak ada buat latihan soalnya ya? Iya Sam. Sudah ada 19 orang yang bergabung ini ya? Ikut dengan Sam 1. Sebenarnya ada 20 lebih ya, nggak apa-apa ini. Sudah lumayan bagus yang hadir. Oke, nanti kita obrolkan lebih lanjut ya, Reza. Ada yang mau Iya Sam. ditanyain, Yorobun? Silakan mengenai penjelasan textbook nanti di hari Senin. Dari berapa persen? Sehari berapa bab? Oke, good question ya. Pertanyaan bagus. Jadi per hari adalah satu bab. Kita mulai dari bab 6 ya sampai dengan nanti akhir bulan di minggu kelima hari Jumat. Itu teman-teman akan menyelesaikan bab 30. Jadi selesai satu buku. Oke? Satu hari satu bab seperti itu. Oke, Yorobun? Nah, nanti di bulan kedua kita melanjutkan bab 31 sampai dengan bab biasanya sih hanya 55 ya. 55, 56, 57 lah. Itu paling akhir. Nah, gitu. Oke? Mas Dapin, halo Mas Dapin. Mas Dapin jarang hadir Halo kemarin. Sam, iya sakit Sam, Oh, Mas Dapin sakit. iya Sudah sembuh? agak sih Sam, Oh, sudah mendingan ya. Semoga lekas sembuh ya. iya Kemudian Evi belum hadir juga ya. Wiwin juga belum. Kak Yunda, ada pertanyaan nggak Kak Yunda? Kak Yunda suara angin itu tadi ya. Ya maaf, jelas Sam. Oh, jelas ya. Oke. Mas Chandra, Mas Chandra, Enggak Sam, enggak ada. jelas ya. Oke. Jadi Jelas Sam. untuk penjelasannya kurang lebih tadi seperti tadi gambarannya. Cuman untuk aktualnya mungkin agak lama ya. Karena kita harus muter audio, kemudian kita jelasin, kemudian nanti Anda diminta untuk membaca pertanyaan, terus nanti kan dijawab tuh jawabannya gimana. Seperti itu. Pokoknya insya Allah penjelasannya detail kok. Kemudian di siswa juga ya. Untuk siswa ini ada tambahan teman-teman ya. Jadi ini kan yang dari kelas pemula kemudian naik ke kelas IPS textbook ya, IPS topik. Nah, di kelas IPS textbook ini ada tambahan sekitar 4 orang ya, Robun. 4 orang ya. Yang pertama ada Rena, kemudian yang kedua ada Rina ya. Kemudian ada lagi Mas Chandra dan terakhir nanti keempatnya itu namanya Mas Oki. Ada nggak Mas Oki nih? Belum ya? Oh, ada ya? Ada ya. Oke, Mas Oki. Mas Oki, oke ya. Ada pertanyaan nggak tadi mengenai penjelasan tadi? Sudah jelas Pak. Jelas ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, Robun. Jadi ada 4 orang yang bergabung di kelas kita. Dengan kelas pembahasan textbook kalau digabung ya sekitar, kalau ikut semua sih 25 lebih. Cuman kalau misalkan yang 4 atau 5 orang itu kemungkinan untuk tidak ikut, ya mungkin hanya 20 orang. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kita ajari teman-teman yang memang niat dan benar-benar pengen bisa lulus ujian IPS topik. Itu aja sih sebetulnya kalau dari kita. Kemudian pesan saya, nanti Anda wajib konsisten hadir. Kenapa? Sehari Anda tidak hadir, Anda akan ketinggalan satu bab. Ketinggalan satu bab ya, itu akan sulit untuk ngejarnya kalau misalkan teman-teman satu nggak mau nonton video record misalkan ya karena mungkin kerja atau kena shift malam. Kalau tidak hadir ya, kemudian Anda tidak mau menyimak video recordnya, ya alamat teman-teman, nanti Anda akan kelabakan seperti itu. Repot ya. Satu bab saja itu panjang. Makanya diusahakan teman-teman bisa hadir konsisten seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya Robun untuk pembahasan textbook?
Bisa ya? Ya, Sam, izin tanya, Sam. Ya. Gimana Mas Fauzi? Itu jam belajarnya seperti biasa ya, Sam? Untuk jam belajarnya betul seperti biasa dari hari Senin sampai Jumat jam 19.30 21.30 ya. Normal, normal. Siap, Sam. Cuma nanya itu aja, Sam. Oke. Ada lagi yang merasa belum jelas? Jelas ya? Jelas, Sam. Oke. Kalau jelas, untuk kelas pembahasan textbook, teman-teman ya. Untuk kelas pembahasan textbook, nanti Sam pembimbingnya itu bukan saya ya. Jadi, nanti teman-teman akan diajari, ya, akan dibimbing oleh Sam Randy. Sam Randy itu dari Jawa Timur. Beliau itu ngisi kelas kita dari bulan berapa ya? Bulan 3 seingat saya deh. Bulan 3 2024 apa bulan Januari saya lupa teman-teman ya. Jadi ngisi kemudian setelah itu sempat berhenti karena persiapan untuk ujian ya teman-teman. Kemudian untuk sekarang ya kemarin belum beruntung ya, kurang satu soal teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman akan diajari oleh Sam Randy. Sam Randy, halo. Halo Sam. Ya, Sam Randy minta tolong untuk perkenalan diri ya sama Oke, teman-teman. lagi-lagi ya. Oke, ya Robun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan Jaki Sogera Laga Sendita ya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Randy, saya asal dari Kediri, Jawa Timur. Saya ikut Sam Adit itu udah dari tahun kemarin ya. Awalnya saya belajar di lembaga, terus akhirnya saya online, jadi belajar online. Nah, akhirnya ya ketemu sama Sam Adit ini. Nah, untuk pembelajaran nanti di waktunya ya kita masuk ke waktu pembelajaran aja ya. Untuk perkenalannya cukup sama nama dan tempat tinggal aja cukup ya. Kalau nikah dan lain-lain udah nggak perlu ya. Yang penting kita sama-sama temen aja. Oke, Kalau siap, di siap. Ada jadi kalau pertanyaan nggak ya Robun tentang Sam tanya Randy? ini Boleh ya. Tidak ada? nggak ada ya. Nggak Oke, ada ya. siap. Oke, Oke. jadi kita masuk ke ini penjelasan jam pembelajarannya. Biasanya saya itu kalau misalkan mengajar itu memang lebih dari jam yang dijadwalkan. Jadi yang tadinya 2 jam itu bisa 2 jam lebih. Kenapa kok gitu gitu loh. Kalau ditanya kenapa kok nggak bisa pas waktunya gitu. Saya menekankan teman-teman di awal pembelajaran ini agar teman-teman paham benar. Soalnya gini, jadi untuk belajar bahasa orang kan kita nggak bisa 1-2 hari atau 1-2 bulan gitu ya. Jadi kita kalau begitu penyelesaiannya gimana? Jadi untuk saya sendiri, untuk menyelesaikan kita belajar bahasa orang itu, saya akan mencoba memberi pemahaman yang benar-benar teman-teman bisa memahami, gitu loh. Jadi nggak cuman menjelaskan, tapi nanti habis pembelajaran teman-teman diulang lagi udah lupa gitu. Jangan sampai gitu ya, karena ini kan niatnya teman-teman untuk kerja, cari uang, untuk keluarga. Jadi mungkin teman-teman harus semangatnya yang ditingkatkan gitu aja. Itu saya Madi. Terus saya mau tanya ke teman-teman nih, ya Robun semua. Ada nggak yang masih kesulitan dalam membedakan Hangul atau huruf Korea, cat Korea, ya Robun? Ada yang masih kesulitan nggak membaca A, I, U, E itu? Kalau untuk Hangul sebagian besar ya ini teman-teman yang sering hadir. Ini kan kelasnya kebetulan nih Sam, yang pemula ini rata-rata Hah? hadir terus. Oh, Jadi ada kalau terus. dari segi Maksudnya, membaca dan lain sebagainya udah lumayan sih. Levelnya udah oh, oke, lumayan. siap, Jadi siap. paling nanti tinggal ke fokusin di materi textbooknya kayak mulai dari kosakatanya ya. Kan yang paling penting sebenarnya di kosakatanya teman-teman. Oh, Kayak oke, gitu. siap. Kemudian nanti kan ada munwa juga.
di budaya, kemudian Moonbob juga tata bahasanya. Sama nanti dicoba di latihan-latihan kayak di IPS Topik.ki atau yang ILGI. Kayak gitu ya, Sam? Siap, siap, Sam. Jadi kalau teman-teman kalau memang belum bisa, jangan malu-malu untuk bertanya, jangan malu-malu untuk mengakui kalau dirinya belum bisa. Kembali lagi ke niatan teman-teman, belajarnya itu diniatkan untuk apa? Kalau teman-teman malu mengakui dirinya belum bisa, jadi nanti kedepannya susah sendiri. Jadi saya menekankan seperti itu. Terus ini pengalaman saya ya. Kemarin meskipun saya sudah belajar, meskipun setiap hari tetap hafalan, kosakata dan lain-lain. Nah, ternyata saya lemahnya di reading. Kemarin ada ujian kan. Nah, ujian itu ternyata di readingnya itu dari 40 soal saya salah 4. Itu jadi di reading semua. Saya kelemahannya di reading dan pada saat itu memang pressure ya. Jadi tekanan terus ketenangan hati, pikiran itu memang dibutuhkan. Pada saat itu saya memang tidak tenang. Jadi ada waktu sisa 25 menit itu untuk koreksi soal. Karena pikirannya itu sudah kemana-mana, akhirnya yang dikoreksi itu ya nggak bisa fokus gitu loh. Jadi selesai ujian itu waktunya kan 50 menit ya, saya Madit ya. Iya, betul. Waktunya 50 menit untuk IPS Topik 50 ini menit ya. ujian. 50 menit saya itu masih ada sisa 25 menitan. Oke. Nah, itu saya untuk ngerjain lagi, untuk pengecekan lagi. Saya cuman baca. Jadi yang saya baca itu cuman jawabannya, tapi saya nggak baca lagi perintahnya satu persatu saya teliti, tapi saya perintahnya itu nggak saya pahami benar-benar. Jadi Oke. jadi begitu istilahnya, meskipun kita belajar, kalau kendala kita itu ada di kayak beban pikiran, ketenangan hatinya belum mantep. Nah, seperti itu akhirnya itu menjadi faktor untuk gagal dalam ujian. Nah, saya sebagai yang pernah mengalami seperti itu, bagi teman-teman kalau yang memang belum bisa, jadi atau dari awal ada yang kesusahan, silahkan ditanyakan, silahkan kita imbal balik aja deh. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama teman-teman biar bisa bahasa Korea, bisa berangkat ke Korea gitu aja. Oke, terima kasih buat sharingnya ya, Sam. Memang saat Siap. mengerjakan ujian IPS Topik itu teman-teman harus benar-benar yang pertama kan kita ngerjain itu muka itu dimonitoring, teman-teman. Anda nggak boleh tengok kanan, lirik itu nggak boleh. Karena ada monitor di tabletnya itu yang bakalan mantau kita gitu loh. Anda harus benar-benar fokus selama 50 menit lihat ke depan layar gitu. Nggak boleh tengok-tengok. Ya, itu satu yang pertama. Berarti kan ya itu nambah ke tekanan, terus grogi. Terus kalau misalkan kayak tadi ya, Sam Randy itu sisa waktunya tersisa banyak loh. Dia berarti dalam 40 soal itu bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 25 menit ya. Jadi baru setengahnya ya, Rebun. Setengah waktu jalan tuh. Udah selesai. Ya. Itu kategorinya bagus banget ya, karena memang belajarnya juga udah lumayan lama ya, Sam ya. Jujur saya pribadi aja, saya nilainya kecil ya, Rebun. Nilai ujian saya itu kecil. Karena dulu memang KKM-nya kecil 2023 itu. Kalau 2024 kan KKM-nya tinggi 92,5 ya. Iya. Kak Sam Randy dapat 90 berarti kan. Mas Oki juga ya dapatnya mungkin mendekati itu ya Mas Oki ya. Makanya belum beruntung saya katakan seperti itu. Kalau saya kategorinya beruntung karena nilai saya dulu hanya 80. 80 itu berarti salah 8 dari 40 soal. Itu masih lolos. Kenapa? Karena memang KKM-nya kecil. Seperti itu. Artinya saya nilainya kecil, bukan berarti saya nggak bisa tidak bagus dalam hal menyampaikan suatu materi terhadap teman-teman kayak gitu. Iya, Ya. siap, Sam. Artinya berapapun nilai yang kita dapat kayak gitu, ya selagi kita mampu menyampaikan dengan benar mengenai materi itu saya rasa tidak ada salahnya seperti itu. Daripada nilai tinggi tapi dia nggak bisa menyampaikan. Ya, itu akan percuma. Jadi nggak bermanfaat lah ilmunya. Seperti itu ya, Rabun. Sampai sini bisa dipahami ya?
Itu gambaran mengenai ujian kemarin Sam Randy ya, pengalamannya ya Robun. Ya dari Siap. saya juga sama sebetulnya, mengerjakan 40 soal, kemudian 50 menit waktunya, dan kita duduk di depan apa namanya? Tablet ya, depan tablet terus dingin ya. Kalau yang nggak biasa dingin nanti biasanya meriang, demam panggung biasanya. Seperti itu. Jadi hawanya dingin banget ruangannya ya Robun. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Jadi nanti teman-teman dengan Sam Randy, ya saya nggak bisa melanjutkan di kelas pembahasan textbook karena ya ada perlu ke Semarang juga saya teman-teman ya. Kemudian nanti saya juga harus ngisi di kelas pemula juga sama ya. Jadi sementara nanti teman-teman bisa belajar dengan Sam Randy. Secara penyampaian sama teman-teman ya, karena kita sama mempelajarinya itu tentang materi IPS topik seperti itu. Oke ya. Nah, Sam Randy juga kan belajarnya di LPK, lebih mahal lagi ya, Bun, biayanya. Iya, jadi Coba berapa, Sam? Kasih tahu, Sam. oke. Eh, jadi ini saya belak-belakan aja ya sama teman-teman ya. Kalau belajar di LPK tuh, ini saya kasih faktor-faktornya dulu deh. Belajar di LPK itu memang awalnya itu teman-teman pengen belajar tatap muka sama semnya atau gurunya atau pembimbingnya. Nah, ternyata sampai di LPK itu kita belum tentu cocok sama cara penyampaian dari gurunya atau dari semnya atau dari pembimbingnya begitu ya. Nah, setelah dari situ, nah teman-teman tuh belajarnya itu jadinya susah, terimanya itu susah, masuknya susah, akhirnya masuk pun juga ogah-ogahan. Nah, terus kita ngobrolin ke masalah biaya. Nah, itu tadi faktor-faktornya teman-teman pengen belajar di LPK seperti itu ya. Nah, ternyata kalau di LPK itu tidak selamanya begitu, tergantung dari manusianya. Kalau masalah biaya, masuk LPK itu bervariasi ya. Ada yang 4,5, ada yang 3,5, ada yang 3 juta gitu ya. Kalau saya sendiri kemarin masuknya itu 3,5 juta. Masuk 3,5 juta, bayar ujian sama transport ya, transport ke ujian itu 1,5 juta. Itu 5 juta. Nah, itu belum lagi ada tambahan biaya seperti beli seragam, beli apa untuk tambahan biaya ujian ke Jakartanya itu sekitar 500 ribuan, itu udah 5,5 juta. Nah, terus belajar di LPK itu kita butuh biaya hidup seperti kos atau asrama dan biaya makan di sana. Nah, kalau misalkan teman-teman sering pulang ya biaya pulangnya. Nah, di situ kalau di total-total antara sekitar 12 sampai 15 jutaan selama belajar di LPK saya ya. Saya itu 1 tahun belajar di LPK, vakum itu sekitar 6 bulan. Tapi enggak terus 6 bulan enggak. Jadi 3 bulan dipotong, terus 2 bulan, terus 1 bulan gitu. Jadi kalau di total-total belajar di LPK itu 6 bulan saya dalam 1 tahun terakhir. Nah seperti itu. Jadi teman-teman ini bertemu di pembelajaran online, terus bertemu dengan semnya yang aktif dalam memberi penjelasan. Nah bersyukurlah teman-teman karena saya dulu belum tahu gitu loh. Jadi harusnya teman-teman tuh lebih semangat gitu. Jadi semangatnya itu karena sudah biayanya murah, dapat semnya itu seperti Sem Adit yang penjelasannya, penyampaiannya juga bagus gitu ya. Terus di sisi lain teman-teman juga waktunya itu fleksibel, jadi menyesuaikan teman-teman. Jadi kalau yang kerja dulu, pulangnya baru istirahat sebentar, baru belajar. Nah kalau misalkan ada yang pertanyaan, bisa ditanyain langsung ke semnya lewat WA atau lewat apa gitu ya. Nah itu, jadi bersyukurlah teman-teman. Tapi saya ingatkan kembali lagi, semangatlah. Karena belajar bahasa Korea itu yang sudah saya alami, 1-2 bulan itu semangat masih tinggi. Nanti kalau misalkan sudah bab 25 ke atas, nah itu udah mulai
kendor lah istilahnya, udah mulai bosen. Udah mulai Jadi pusing. oh, jadi udah mulai bosen, udah mulai apa? Ya itu pasti ada. Tapi teman-teman saya sampaikan ingat kembali tujuan teman-teman ke Korea itu apa? Satu, dua. Jadi pengorbanan teman-teman selama ini itu misalkan belajar 1 tahun untuk belajar bahasa Korea, teman-teman harus lulus ujian atau kalau misalkan nggak harus, yang penting teman-teman berusaha dengan baik dan rajin itu aja. Jadi pesan saya seperti itu ya teman-teman ya. Yang penting semangat, semangat, semangat dan semangat. Oke, Sam. Terima kasih ya, Sam, buat Ya. nasihatnya. Kurang lebih seperti itu ya, Robun ya. Jadi memang ya yang namanya online itu kan lebih enaknya itu kan fleksibel, teman-teman. Anda tidak perlu biaya apa ngekos dan lain sebagainya. Terus waktunya enak jam-jam libur lah, jam-jam pulang kerja seperti itu. Kalau yang kena shift malam ya beda lagi ceritanya ya. Shift malam kita juga ada nyediain video record tuh. Kalau offline kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan kalau offline terus di videoin sama si Sam-nya yang ngajar, nggak mungkin. Kalau di kita kan ada video record, makanya kalau berhalangan hadir, teman-teman nanti diminta untuk bisa menyimak video recordnya seperti itu. Sam Randy, video recordnya bisa ya? Bisa Sam. Bisa ya, oke. Kalau bisa, ya saya rasa cukup teman-teman ya seperti itu. Ada pertanyaan mengenai pembelajaran kelas online sebelum kelas apa modul sebelum ditutup ya Robun untuk pertemuan kali ini? Silakan disampaikan. Mas Davin, Mas Chandra, Mas Vicky, Mas Jody. Pada diam-diam semua ya. Ya. Masih malu-malu Ada- atau masih ada belum pemalu. kenal? Mas Jody Kita- gimana Mas Jody? Kita kurang Oh, perkenalannya tanya kurang. Kediri mana? Oh Mas. iya. Rumahnya Saya juga Kediri. Kediri Pare, Mas. Oh, Pare. Ringin Rejo, Mas. Pare pundi mas? Pare Keling, arah ke Kambangan. Oh Keleng. Aku Ya. Tulung Rejo mas. Oh, aku asli sana. Oh iya, kalau misalkan dekat sini silakan mampir. Kalau jalan di depan rumah saya di pinggir jalan kok rumahnya. Jalan utama, maksudnya Oh. jalan provinsi. Iya tapi sayangnya aku ini ke kantor Reok Wedok. Ini Mas Uki. Kayak orang Jember nggak bang? Jember tuh. Oh Jember Jambi tuh. Jember ya. Jember itu ya teman saya tuh ada teman Jember. Dari Jember tuh belajarnya di Ponorogo tuh. Teman saya. Ya, Tapi ujung-ujungnya dia putus di LPK, akhirnya mandiri ya mandiri. Iya. Sekarang nggak tahu, tapi nanti balik lagi apa enggak. Tapi kalau menurut saya sih sayang aja sih. Jauh-jauh dari Ini sana. di kelas kita juga lumayan banyak yang dari Jawa Timur kan. Jadi nanti Oh, bisa banyak. sambil kenalan ya. Ada Mas Oki tadi dari Jawa Timur. Mas Jody juga sama. Mas Mas Davi Jody. juga sama ya dari Jawa Timur. Kalau yang lainnya ada yang dari Bogor, dari Brebes juga ada. Mas Fauzi dari mana ya? Saya lupa Mas Fauzi. Sumsel, Sam. Gimana? Sumsel, Sumatera Selatan. Oh, jauh banget dari Sumatera nih. Mas Fauzi. Ya. Itu tambah jauh. Sekarang Iya, jauh. Sumatera Barat. Mana? Sumatera Barat. Ya, kerjanya di Sumatera Barat. Oh, oke. Oke, Dari siap. Sumatera ya. Yang Ya, nanti penting bisa sambil ini ya ngobrol-ngobrol ya kalau misalnya pengen kenalan. Kalau yang di Ya, kelas apa namanya? Kelas pemula yang sekarang ini, jadi kan ada kelas pemula juga nih karena yang kemarin ketinggalan tuh. Itu rata-rata mereka kerja di luar negeri, teman-teman. Kayak kemarin kita ngirim ke Hong Kong. Terus Taiwan ada 2 orang. Terus Brunei 1 orang. Terus mana lagi ya? Ada 1 lagi. Jadi total ada 5 orang yang kerja di luar negeri. Tapi dia pengen belajar bahasa katanya. Ya mungkin katanya sih planningnya kalau habis kontrak pengen ke Korea seperti itu. Jadi sementara belajar online dulu katanya. Karena di sini nggak ada LPK kata mereka. Kayak gitu. Jadi ya semangat lah ya. Makanya kita sama-sama bareng belajar seperti itu. Oke ya Robun. Seperti itu ya untuk penjelasan malam hari ini mengenai kelas pembahasan textbook. Mas Wawan mau nanya nggak? Ini dari Cirebon Mas Wawan nih. Rina,
Kak Yunda, Mas Wawan gimana? Silakan. Kak Rina ini pernah ikut online sebelumnya ya, Sam? Kalau yang ini belum. Oh, Ini belum ya? baru. Mm-mm. Saya kayaknya ada yang apa yang pernah online sebelumnya. Mungkin namanya mirip cuma bukan. Mm-mm. Iya, baru semua kok rata-rata. Oke, seperti itu ya Rebun untuk pertemuan kali ini. Sudah saya record, jadi nanti yang berhalangan hadir bisa nonton ulang video recordnya ya. Sama video yang kemarin, yang hari Jumat, belum saya upload, saya lupa teman-teman ya. Tadi ada yang mengingatkan, siapa tadi? Mas Hardi ya mengingatkan. Ya, terima kasih Mas Hardi. Itu saja dari kita, Sam Randy, terima kasih. Teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Darul Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan mic.